إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un." Setiap anak Adam pasti selalu atau senantiasa melakukan kesalahan. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan khati, salah, tidak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan sighah khatta, sighah mubalaghah. Sebuah kata yang menunjukkan selalu atau senantiasa atau hiperbol. Jadi kesalahan yang kita lakukan bukan sekali dua kali. Dosa yang kita lakukan bukan cuma 10 kali 20 kali, tapi khatta'un, senantiasa atau selalu. Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya senantiasa dan selalu berbuat dosa dan kesalahan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang dia selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia selalu bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Karena itu sebagian ulama di antara Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan at-taubah wazifatul umur. Taubat adalah pekerjaan seumur hidup manusia. Gak ada cerita pensiun, ikhwan. Kalau antum kerja ada masa pensiunnya, taubat kepada Allah Azza wa Jalla selama nyawa kita masih ada di dalam tubuh kita. Selama nyawa ini belum sampai di kerongkongan, kewajiban kita masih untuk taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita selalu berbuat dosa dan kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian telah berbuat dosa dan kesalahan siang dan malam. Yang menarik lanjutan dari hadis ini, ikhwan. Kalau kita mengatakan kepada seseorang, misal mengatakan kepada pembantu kita, kamu nih salah mulu, siang malam salah mulu. Lanjutannya kira-kira apa? Saya akan hukum kamu. Tapi lanjutannya bukan itu. Dan ini bedanya makhluk dengan sang khalik. Allah mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa dan kesalahan siang dan malam. Apa kemudian Allah Azza wa Jalla langsung memberikan azab? Tidak. Lanjutannya luar biasa. Apa lanjutannya? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah, mengampuni semua dosa. Allahu Akbar. Lihat. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Ghaffar, Maha Pengampun dengan ampunan yang banyak. At-Tawwab, Maha penerima taubat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Bahkan Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dalam Al-Quran bahwa dirinya maha pengampun dan menyayang hampir 100 kali dalam Al-Quran. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa, kata Allah tabaraka wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan kepada kalian. Allahu akbar. Padahal Allah Azza wa Jalla enggak butuh kita hambanya, ikhwan. Kita makhluk yang membutuhkan Allah tabaraka wa taala. Allah enggak butuh hambanya sama sekali. Tapi lihat subhanallah, ketika seorang hamba berbuat dosa dan kesalahan, bahkan bukan sekali dua kali, Allah Azza wa Jalla membentangkan ampunannya kapanpun dimanapun bagi hamba tersebut selama nyawanya belum di kerongkongan. Maka lihat diri kita masing-masing ya kawan. Bagaimana taubat kita kepada Allah, bagaimana istighfar kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di lain pihak kita selalu berbuat dosa dan kesalahan. Maka para ulama mengatakan ada 3 hal yang memotivasi diri kita untuk selalu bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sekian banyak, 3 hal ini ingat baik-baik, ikhwan, yang menjadikan diri kita bisa selalu rajin untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saja itu? Yang pertama, kita tidak akan pernah luput dari maksiat dan dosa. Yang namanya dosa itu sebuah sifat lazimah, sebuah sifat yang pasti melekat bagi diri seseorang. Kita tidak akan pernah luput dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat 30-31, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lakum. Yang itu demikian seperti itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan dikatakan kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Kemudian di ujung ayat itu Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil bukan cuma orang-orang yang pendosa. Yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan keuntungan, kebahagiaan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, perhatikan, kata beliau, ketika seseorang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk tundukkan pandangannya, kemudian dia tidak bisa menundukkan pandangannya, Allah perintahkan dirinya untuk taubat. Padahal mungkin tidak bisa menundukkan pandangan bukan termasuk dosa besar kata para ulama. Mungkin itu termasuk dosa kecil, subhanallah. Tapi Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita ketika orang tidak bisa menundukkan pandangannya untuk bertaubat kepada Allah. Bagaimana dengan dosa yang lain, kata beliau? Bagaimana dengan dosa yang lain yang termasuk itu mungkin minal kabair, muhlikat, dosa besar yang bisa membinasakan diri kita dunia akhirat. Apakah kemudian menjadikan kita malas untuk bertaubat kepada Allah, ikhwan? Bayangkan, subhanallah. Sepakat ulama mengatakan ketika mata ini melihat sesuatu yang haram, tidak bisa menundukkan pandangan, dosa jelas. Ini baru satu, mata, penglihatan. Belum apa? Pendengaran. Belum apa? Mulut, lisan. Belum anggota tubuh yang lain. Gak mungkin kita luput dari dosa dan maksiat, ya ikhwan. Jadi bertaubat bukan cuma sebuah ritual biasa yang kita ucapkan dengan lisan kita, astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi kemudian tidak ada rasa menyesal kepada Allah. Tidak. Sebuah sifat lazimah yang pasti ada bagi manusia. Manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Karena itu dia wajib untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatnya kepada Allah. Ini yang pertama kata para ulama. Yang menjadi motivasi diri kita, ketahuilah bahwa kita tidak mungkin lepas dari dosa dan kemaksiatan. Itu yang menjadikan kita bisa termotivasi untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat kepada Allah. Yang kedua kata para ulama, yang menjadikan kita termotivasi untuk selalu bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna sebagaimana mestinya. Allah Azza wa Jalla wajibkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Ketika kita beribadah kepadanya, melakukan ketaatan, kita akan dapatkan pahala. Sahih, betul. Tapi ingat, ibadah kita, amal saleh kita, ketaatan kita
gak bisa sempurna ya ikhwan. Sebagaimana yang mestinya diperintahkan kepada kita. Sholat contohnya. Berapa banyak kita sholat, pikiran kemana-mana. Ibadah saum, puasa. Berapa banyak kita puasa, lisan kita gak bisa jaga, menggibah orang, berbohong dan seterusnya. Ibadah apapun ikhwan, tidak mampu kita menunaikan secara sempurna sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini butuhnya kita istighfar kepada Allah. Karena itu diperintahkan setelah sholat, kita disunnahkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali setelah sholat wajib. Disunnahkan oleh Nabi SAW. Untuk apa? Setelah ibadah, istighfar. Untuk apa? Menambal. Ketika dalam sholat itu ada kekurangan di dalamnya. Subhanallah. Ketika kita majelis ilmu, selesai majelis ilmu, disyariatkan yang namanya doa kafaratul majlis. Agar ketika orang beranjak dari majelis ilmu tersebut, dosa-dosanya sudah diampuni. Lihat, majelis ilmu bayangkan. Bisa jadi di dalamnya ada dosa. Kita diperintahkan untuk membaca doa kafaratul majlis. Kita tidak mampu beribadah kepada Allah secara sempurna sebagaimana diperintahkan, sebagaimana mestinya ikhwan. Karena itu kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang ketiga ikhwan, yang menjadikan kita selalu termotivasi untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama mengatakan kita tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita secara sempurna ikhwan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Zalim dan ingkar. Dua sifat yang pasti melekat bagi diri kita. Allah juga sebutkan dalam surat An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan apa? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla laghafurun, ada lam taukid di situ ya kan. Benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahu Akbar. Kita tidak bisa mensyukuri semua kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita secara sempurna, ikhwan. Gak bisa. Baik itu bersyukur dengan hati, lisan, ataupun amal perbuatan. Karena Allah sebutkan itu. Kalian tidak akan mampu untuk dapat menghitungnya. Dan Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan kalian manusia benar-benar zalim dan ingkar akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirimu. Karena itu kita disyariatkan untuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, kita disyariatkan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ikhwan. Allahu Akbar. Coba bayangkan bagaimana rahman dan rahimnya Allah. Bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya. Dan ayat yang terakhir yang akan khatib bacakan. Yang kata para ulama, arja'u ayah fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan harapan di dalam kitab Allah, dalam Al-Quranul Karim. Itu di dalam surat Az-Zumar. Surat ke-39, ayat ke-53 dan 54. 53 dan awal 54, terutama 53-nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul, katakan ya Muhammad, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan pada diri mereka. Allah Azza wa Jalla masih panggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai hambaku
Padahal Allah katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas akan diri mereka sendiri. Berbuat dosanya sudah melampaui batas berarti israf. Berbuat dosanya sudah berlebih-lebihan berarti luar biasa. Tapi Allah masih panggil dengan panggilan kasih sayang. Ya ibadi. Allahu Akbar. Inna rahmati taghlibu ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Seseorang yang berbuat maksiat, dosa luar biasa, bergelimang luar biasa, israf dalam berbuat dosanya, Allah masih panggil dengan panggilan kasih sayang. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat 54-nya Allah memerintahkan kita untuk taubat. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, ikhwan. Allahu Akbar. Siapapun dirimu, sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, hatta ananas sama, walaupun dosamu sampai menjulang ke atas langit, engkau taubat kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan ampunan sebesar itu pula. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Tapi jangan yang seperti ini kemudian kita jadikan dalil untuk mudah berbuat kemaksiatan. Jangan. Islam ini mudah, sahih, tapi jangan dimudah-mudahkan. Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim, betul, sahih. Tapi Allah Azza wa Jalla juga punya sifat Allahu Syadidul Iqab, azab Allah pun sangat keras. Di sini pentingnya ar-raja wal khauf seimbang. Rasa harap dan rasa takut harus seimbang, ya kawan. Maka sebesar apapun dosa kita kepada Rabbul Alamin, simpuhkan diri kita, ya kawan. Sujudkan kepala kita kepada Allah Azza wa Jalla. Teteskan air mata kita, ikhwan, dalam sholat, dalam khalwat, dalam sepertiga malam. Minta ampun kepada Allah. Allah Azza wa Jalla akan datangkan maghfirahnya sebesar itu pula. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kembalilah kepada Allah. At-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya sebagaimana dia tidak melakukan dosa tersebut. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Nabi SAW menyebutkan, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Inni la atubu fil yaum mi'ata marrah, akthar min 70 marrah fi riwayah. Karena sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Riwayat lain lebih daripada 70 kali. Ini manusia yang sudah pasti diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Bagaimana dengan kita, ya ikhwan? Maka fikirkan baik-baik, apalagi kita berada di bulan haram. Bulan di mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala seseorang ketika orang beramal saleh. Dan salah satu bentuk amal saleh adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubatan nasuha. Dan jauhkanlah perbuatan kezaliman. Jauhkanlah perbuatan kedurhakaan kepada Allah dan dosa. Dengan itu semoga Allah Azza wa Jalla berikan rahmat dan hidayah kepada kita, ikhwan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.